Saudara-saudara, setiap tahun baru selalu kita temukan di medsos itu nubuatan-nubuatan baru dari orang-orang Kristen tertentu, terutama dari kalangan Kristen karismatik. Nah, saudara-saudara, tahun 2023 ini pun itu ada banyak nubuatan ya dari kalangan karismatik ya yang saya lihat itu berseliweran di media sosial, salah satunya di YouTube, saudara. Sebelum saya sedikit memberikan tanggapan terhadap nubuatan-nubuatan yang saya anggap palsu ini, mungkin kita terlebih dahulu mendengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh orang yang bernubuat di dalam video ini. Situasi ekonomi akan jauh lebih sulit, inflasi akan meninggi, dan beberapa negara akan kembali bangkrut di dalam tahun 2023. Thank you Lord Jesus. Bencana-bencana alam masih akan terus terjadi. Ya, baik saudara, saya kira itu saja ya. Saudara dengar tadi ya, dia bicara di tahun 2023 ini akan ada krisis ekonomi, ada inflasi, ada bencana-bencana alam, ya dan lain sebagainya. Dan kalau saudara memperhatikan banyak nubuatan-nubuatan lain yang seperti ini di media sosial saudara, itu nadanya sama saudara ya, akan ada kejadian dahsyat dan lain sebagainya. Nah saudara, saya mengatakan hal-hal semacam ini adalah palsu. Kenapa? Secara teologis, semua yang mereka katakan ini sudah Alkitab bicarakan dengan cara yang tuntas, lengkap dan utuh. Alkitab sudah bicara itu saudara ya. Paulus bicara bahwa akan datang masa-masa yang sukar dan lain sebagainya ya. Paulus juga bicara tentang merosotnya moral manusia ya, yang tentu saja bersumbangsih pada kesulitan-kesulitan yang ada ya. Dan kalau saudara membaca kitab Wahyu, semua juga sudah dibicarakan di sana bagaimana kesulitan-kesulitan terjadi, dan khusus untuk orang Kristen bagaimana penganiayaan itu terjadi ya, ada bencana alam, peperangan dan lain sebagainya saudara. Jadi secara teologis, nubuatan-nubuatan yang semacam mereka gaung-gaungkan ini, itu adalah nubuatan yang mubazir, tidak berguna sama sekali. Kita tahu dengan pasti, Alkitab berkata bahwa akan datang masa-masa sukar, Alkitab berkata bahwa kesulitan-kesulitan akan ada, dan bahkan tak usah dikaitkan dengan akhir zaman. Sejak manusia jatuh dalam dosa, itu sudah meliputi atau menginclude di dalam dirinya sendiri itu kesulitan dan penderitaan. Kesulitan dan penderitaan yang ada dalam dunia ini itu terjadi karena Adam sudah jatuh ke dalam dosa. Dosalah yang menyebabkan segala macam kesulitan dan penderitaan dalam dunia ini saudara. Dan di dalam dunia spiritual atau dunia rohania itu ada pemberontak yang dipimpin oleh setan atau iblis, dan yang menyeret sejumlah besar malaikat, dan mereka menjadi roh-roh jahat yang mengganggu dunia ini sehingga menimbulkan kesulitan-kesulitan tertentu. Saudara bisa baca kitab Ayub tentang kesulitan-kesulitan yang bisa diadakan oleh setan dan pengikut-pengikutnya saudara. Jadi Alkitab sudah bicara itu, maka nubuatan mereka ini mubazir. Ini dari aspek teologisnya. Kalau kita bicara dari aspek sejarahnya, terutama sejarah gereja atau kekristenan, memang penderitaan sudah dari sononya dari dulu sejak gereja pertama kali berdiri. Saudara membaca di Kisah Para Rasul, bagaimana orang Kristen mula-mula dihambat, dianiaya, dibunuh oleh orang-orang Yahudi, termasuk Saulus atau Saul yang kemudian bertobat menjadi rasul, yaitu kemudian berganti nama menjadi Paulus. Dia adalah penganiaya, pembunuh, penangkap, lalu memasukkan ke penjara orang-orang Kristen, saudara.
Jadi sudah ada kesulitan, dan di dalam sepanjang sejarah, kalau saudara mempelajari sejarah gereja, kesulitan demi kesulitan, penganiayaan demi penganiayaan, penderitaan demi penderitaan sudah dialami oleh gereja. Jadi bukan sesuatu yang mengagetkan. Kita tidak membutuhkan nubuatan-nubuatan semacam ini untuk tahu bahwa ada masa sukar pada zaman ini. Tidak perlu, sejarah sudah mengajar kita. Itu dari aspek gereja. Dari aspek sejarah secara umum kita melihat ada banyak kesulitan-kesulitan juga. Ada peperangan bangsa melawan bangsa. Lalu juga ada bencana-bencana alam, gempa bumi, dan lain sebagainya, saudara. Semua itu sudah terjadi. Krisis kelaparan, ya. Saudara baca Alkitab, itu di Mesir ada kelaparan. Lalu ada Yusuf di sana. Lalu dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan, ya, memberi tahu kepada Firaun bagaimana cara mengatasi tahun-tahun kelaparan supaya rakyat Mesir tidak mati kelaparan, saudara. Semua itu sudah ada, saudara. Dan di dalam sejarah dunia ini kelaparan, peperangan, penderitaan, krisis ekonomi itu sudah ada. Itu terjadi sepanjang sejarah. Dan Alkitab berkata kepada kita, menjelang kedatangan Kristus, kesulitan-kesulitan dan khusus bagi gereja, penganiayaan itu akan meningkat. Semua ini sudah jelas, saudara. Ya, Anda belajar sejarah gereja, sejarah dunia ini, semua jelas. Kita tidak membutuhkan nubuatan-nubuatan seperti ini, saudara. Itu sebab nubuatan-nubuatan seperti ini, itu adalah nubuatan-nubuatan yang mubazir, yang kita tidak butuhkan, saudara. Ya, Presiden Menteri Keuangan sudah bicara tahun 2023 akan ada kesulitan ekonomi, akan ada krisis ekonomi. Dan pemerintah memikirkan bagaimana menanggulangi krisis itu, saudara. Jadi kita tidak butuhkan nubuat-nubuat, ya, orang-orang yang bernubuat seperti ini, saudara. Kembali kepada Alkitab, belajar sejarah, ya, kita tahu bahwa pasti ada kesulitan. Dan sebagai orang Kristen, dalam setiap kesulitan, sandaran kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, sandaran kita adalah Tuhan Yesus Kristus, dan bagaimana firman Tuhan tetap kita lakukan walaupun sulit, tetap kita laksanakan, tetap kita praktekkan, dan bagaimana pemberitaan Injil tetap kita jalankan walaupun sulit, saudara. Nah, ini yang penting, saudara, ya. Jadi hentikan mendengar nubuat-nubuat palsu semacam itu, saudara. Jadilah orang Kristen yang bijak, jadilah orang Kristen yang mempelajari Alkitab, jadilah orang Kristen yang belajar doktrin Kristen yang benar, iman Kristen yang benar, dan jadilah orang Kristen yang kuat di dalam Kristus untuk menghadapi segala kemungkinan, kesulitan, dan krisis yang terjadi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.